two, one. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak, kami di sini dari mahasiswa UIN Jakarta, Fakultas Syariah Hukum, ingin mewawancari Bapak mengenai kode etik jaksa. Nah, ini merupakan tugas akhir kami untuk mata kuliah Etika Profesi Hukum yang diampu oleh Profesor Kamarusdiana. Profesor. Iya. Waduh. Kamarusdiana. Nah, kebetulan beliau meminta kami untuk mewawancarai 5 penegak hukum yang salah satunya adalah jaksa. Nah, tugas ini itu dimaksudkan agar kita tidak hanya belajar tentang teori, Pak. Karena teori itu kan pasti ideal, sedangkan untuk di realita lapangannya terkadang ada hal-hal yang tidak bisa seideal teorinya. Maka dari itu kita wawancara ini supaya mendapatkan pengalaman real dari pengalaman para penegak hukum, bagaimana kondisi di lapangan dalam rangka menjalankan kode etiknya sebagai penegak hukum. Mungkin perkenalan dulu ya Pak ya. Saya Tegar Listio, rekan saya Zaka Maulana, di sini ada Bima Aji Prasetyo, yang terakhir ada Muhammad Fatan Lihti Ayati. Muhammad Fatan nama lu ya? Iya. Oh, ya terus? Ya. Oke, nanti kami akan memberikan beberapa pertanyaan. Kurang lebihnya ada 5 pertanyaan terkait kode etik. Kurang lebih. Kalau nggak kurang berarti lebih. Iya, kalau nggak kurang berarti lebih. Untuk itu mungkin kami ingin meminta Bapak untuk coba memberikan perkenalan terlebih dahulu dengan Bapak siapa. Oh, baik. Makasih adik-adik. Sore nih sebelumnya saya juga tadi pagi keluar kota, baru pulang dari jam 2. Ya, nama saya Dr. Firman Wahyu SHMH. Saya di sini sebagai pemeriksa pada bidang pengawasan yang lebih spesifik Inspektorat Keuangan. Dan tupoksi saya itu memegang wilayah Sumatera Utara, Banda Aceh, Riau, Kalimantan Barat, Maluku Utara, DRI Yogyakarta, dan Kejaksaan Agung. Ya, apalagi nih? Kalau dibilang saya di sini masa dinas sudah 3 tahun ya saya di pengawasan, dan tugas saya juga melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan keuangan yang ada di institusi kami, yang satker yang tadi saya sebutkan tadi, wilayah-wilayah. Dan sejauh ini pengalaman saya untuk itu satker ya nggak semuanya memang sempurna ya namanya dalam pengelolaan, tapi masih di ambang batas lah, tidak ada yang namanya melakukan tindakan tercela terhadap perilaku mereka selaku pegawai ataupun seorang jaksa, karena tidak semua yang mengelola keuangan itu mempunyai jabatan sebagai jaksa, tapi penanggung jawab tetap jaksa, yaitu bisa kepala kejaksaan negeri, bisa kepala kejaksaan tinggi selaku KPA ya, kuasa kewenangan, bisa juga kasubag pembinaan untuk wilayah kejaksaan negeri, ataupun asisten pembinaan di wilayah kejaksaan tinggi provinsi. Tapi tidak tertutup kemungkinan seluruh bidang. Kami ini kan ada 6. Kalau di kejaksaan tinggi itu ada 7 sama militer, dari Pidum, Intel, ya, pembinaan, Datun, Itsus, sama Pitmil. Tapi kalau daerah cuma 6 sama barang bukti. Nah, kalau di Kejati itu semua jaksa semua yang ngelola anggaran di bawah pengawasan dari kepala kejaksaan tinggi. Sama lah kalau di daerah juga begitu, tapi mereka tetap harus bertanggung jawab. Kalau memang salah tetap kita tindak. Sudah beberapa wilayah juga yang harus saya tindak karena memang di luar dari prosedur. Kami kan lebih cenderung ke BPK ya. Sama aja kalau seandainya juga di persidangan seperti itu. Kalau ada seorang jaksa melakukan
pelanggaran kode etik sesuai dengan peraturan Perjalanan nomor 14 tahun 2012, itu kami berhak untuk menindak. Dan itu pun nanti ada tingkatannya, apakah pelanggarannya itu hanya indisipliner atau disiplin dalam melakukan tupoksinya sebagai jaksa penuntut umum yang sudah diatur undang-undang 16 tahun 2004, junto Undang-Undang 11 tahun 2021 perubahannya tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Itu udah jelas tugas jaksa apa. Satu lagi, itulah perkenalan dari saya. Ya, baik Pak. Jadi pertanyaan pertama mungkin dari saya terlebih dahulu. Untuk pertanyaan pertama, secara di lapangannya, kira-kira bagaimana Pak pelaksanaan kode etik itu sendiri, dan apa saja sih secara sederhana yang selalu ada bisa dilakukan di lapangan mengenai kode etik seorang jaksa, dan ada nggak kode etik jaksa itu yang seringkali kadang ada oknum-oknum jaksa yang melanggar tersebut, gitu, yang paling sering dilanggar. Jadi kalau yang secara simpel, kalau saya pribadi ya, saya kalau ada laporan pengaduan, itu saya tidak serta-merta langsung menerima. Paling tidak kan kita kan hukum positif ya, Yunus testis, satu saksi bukanlah saksi. Dan juga kita mempunyai azas praduga tak bersalah. Tidak semena-mena misalnya ada ini melaporin, oh jaksa ini telah melakukan swab. Gitu. Kata swab itu kan banyak definisinya. Nah, semua itu kan bermula dari mindset, pemikiran. Gitu. Nah, jadi kalau yang saya temukan di lapangan itu, kalau memang ada laporan seperti itu, pengaduan, saya akan klarifikasi terlebih dahulu. Dan itu juga tidak satu pihak. Pelapor itu akan saya panggil. Kenapa bisa terjadi suatu tindak pidana tersebut? Apakah dari oknum jaksa tersebut yang meminta dengan menjanjikan sesuatu kepada si pemberi, ya biasanya kayak perkara ya, kadang kan namanya orang siapa yang mau ditahan, nah, gitu. Tapi selama saya jadi jaksa kurang lebih 17 tahun lebih, itu saya objektif. Kalau saya mau jadi jaksa, kayak mereka udah kaya saya, nggak begitu aja udah dianggap saya kaya, gitu lah. Dan nanti gini, kadang-kadang banyak masyarakat menilai kami aparatur hukum ini itu negatif, kan? Dengan cara jaksa minta. Kalau saya merubah mindset seperti itu karena kami ini bukan tukang minta-minta, bukan pengemis. Seharusnya kalianlah yang jadi pengemis kepada kami. Jadi karena itulah, makanya jaksa itu di bawah pimpinan Pak Jaksa Agung Burhanuddin merubah mindset jaksa tersebut dan dengan memberi tingkat disiplin yang keras. Ya, siapapun jaksa yang melakukan tindak pidana ataupun melanggar kode etik yang sesuai dengan saya bilang tadi, peraturan Jaksa Agung nomor 14 tahun 2012 tersebut, itu positif langsung dicopot. Mengenai lama hukumannya itu tergantung bervariasi. Nah, jadi setelah kami klarifikasi balik ke tadi ya, itu akan kami telah awal muasal itu kenapa. Kalau memang dari hasil setelah kami telusuri, maupun kami tanya satu persatu, tetap kami lindungi ini orang pelapor. Kami akan bikin kesimpulan. Apakah memang oknum jaksa tersebut yang melakukan melanggar kode etik? Kita kan bicara kode etik sudah dilarang oleh Undang-Undang nomor 11 ini tahun 2021 yang baru terbaru. Ataukah memang karena ada unsur permintaan dari yang pelapor, tapi karawan prestasi, ya, akhirnya melaporkan. Jadi memutarbalikkan. Apalagi sekarang, mohon maaf, banyak oknum yang melakukan tindak pidana dengan menggandeng salah satu ormas. Padahal dia butuh, dia melakukan suatu tindak pidana,
akhirnya menjebaklah kami. Makanya saya selalu dalam melakukan pemeriksaan saya selalu objektif. Saya tidak bela pelapor, saya tidak bela jaksa tersebut. Saya akan ambil jalan tengah yang semaksimal mungkin. Kalau memang bisa tegaknya keadilan, ya itu yang saya lakukan. Dan saya di sini cenderung bertemu jaksa paling keras. Saya nggak ada itu. Ya, karena saya ditunjuk dimasuk di bagian pengawasan, saya harus masuk ke jabatan. Makanya nikmatnya saya di sini tuh saya nggak tergoda. Memang waktu saya jadi jaksa penuntut umum, saya sudah 12 kali pindah ya. 12 kali pindah, 12 provinsi. Jadi sudah saya temui 12 watak, 12 kultur, 12 sifat. Ada yang memang iya tapi menjebak, ada yang keras pakai kekerasan. Jadi complicated di situ. Jadi kalau dibilang pengalaman yang saya itu sudah bertanya dari tadi, saya akan bersifat objektif dalam melakukan temuan-temuan tersebut. Namanya kan asas praduga tak bersalah. Justice itu yang kita harus pegang sebagai orang hukum. Dan 5 tahun belakangan ini kejaksaan nomor urut nomor 3 paling bersih. Makanya saya bilang kejaksaan ini sekarang semenjak zaman Pak Burhanuddin ini itu mindsetnya berubah total. Kita nggak bisa namanya bergerak macam-macam. Lalu sekarang yang kita temukan cuma 1-2 orang oknum-oknum. Dan saya dulu terakhir saya jadi kepala seksi tindak pidana umum di suatu daerah. Itu kalau saya bilang tidak, bisa. Saya sesuai dengan undang-undang. Kalau memang korbannya apa, apalagi kasus yang banyak yang sekarang ini lagi viral ini, bapak nyuruh anak lah, itu saya langsung saya rekan kreatif karena jaksa itu punya fungsi menghentikan, saya pernah cerita kemarin, menghentikan hak wali, satu, menghentikan pernikahan, belum nikah kalau nggak setuju, gue berhentikan. Kalau gue nggak setuju, kalau memang luar bangganya saya sebagai jaksa, saya multifungsi, baik itu di pidana umum, pidana khusus maupun di perdata. Menurut perusahaan pun kami itu hak kami, bisa. Kalau memang nggak sesuai dengan perizinan. Seperti ya itu saya bilang, dari mulai tesis saya, skripsi saya sampai disertasi saya itu. Jadi sangat mudah sekali saya kalau mau melakukan itu dua faktor. Kalau saya mau negatif, money oriented, ya, gampang sekali saya mau jebak orang, apalagi perusahaan-perusahaan. Tapi kan saya berpikiran, pangkat saya susah nyarinya. Itu belum tentu orang bisa kayak saya. Kok saya menodai diri saya sendiri. Gitu. Jadi itulah cara simpelnya yang pasti saya objektif dalam melakukan suatu penegakan hukum untuk menegakkan profesi kode etik saya. Udah banyak nih gara-gara saya copot itu. Karena memang kanan kiri itu udah saya klarifikasi dan memang terbukti dari oknum jasa tersebutlah yang melakukan perbuatan tercela yang tidak layak. Gitu. Oh ya, tadi saya ingin fokus Bapak cerita tentang bahkan terkadang dalam praktik lapangannya jaksa malah yang tawarkan. Ya maksudnya malah dijebak sama para pihak kasus ini kan. Karena kan mungkin kalau kita sebagai netizen atau masyarakat kan terlalu stereotip pada jaksa, jadi seakan-akan jaksa itu sama polisi adalah musuh buat masyarakat kalau dalam persidangan. Nah, itu bentuknya seperti apa kalau dalam lapangan itu yang bisa menjebak? Kadang malah jaksanya itu yang terjebak. Jadi gini, ini pengalaman saya. Saya ini orang terlalu familiar sama warga. Saya tidak ada batasan fokus ke jabatan. Jadi gini loh, yang dibilang jebak. Saya kalau ada orang masyarakat datang, saya tidak batasi. Cuma yang saya batasi alat komunikasi sifat. Tapi mereka pintar, mereka berdua atau bertiga. Saya kan nggak mungkin mencurigai orang atau saya suruh periksa badan.
ya kan? Namanya dia siapa? MNC siapa? Ini kan kantor publik, ya kan? Kejaksaan itu publik, pelayanan. Makanya saya mencoba untuk melakukan public trust, kepercayaan publik, bahwa kejaksaan itu tidak ada identik dengan wah susah maupun ini susah, enggak. Karena basically saya kan memang dari Intel, jadi saya bermasyarakat. Singkat cerita datang dia, minta tolong, Pak ada kasus begini begini begini, ya kan? Ada kasus begini begini begini, saya enggak Pak minta bantu. Saya bilang saya objektif. Kita lihat dulu nanti di persidangan sejauh mana kalian melakukan tindak pidana dan sejauh mana kalian ada perubahan. Kan di situ kan namanya di persidangan ada hal-hal memberatkan, hal-hal meringankan. Kalau balance secara objektif kita harus menurunkan atau sama. Tapi kalau lebih banyak yang meringankan dalam arti gini, gue melakukan tindak pidana karena gue membela asalnya pembunuhan, gitu. Istri lo mau dibunuh, mau diperkosa, ya kan? Udah di PN juga, terus diancam pakai golok atau pakai parang, lo mau dibacok, mau nggak perlu bela diri. Tapi ternyata secara juridis, karena dia ada rekan dia, ada si dia menikah dengan orang, akhirnya dia yang kena. Nah yang meringankannya itu jadi saksi mahkota yaitu istrinya. Saya korban, suami saya datang. Nah, kalau begitu itulah ada unsur hal-hal meringankan dan memberatkan. Saya sampaikan kepada orang itu, kepada kalian rasanya. Tiba-tiba Pak izin Pak ini pas setelah buat rokok. Padahal saya belum ngambil. Tiba-tiba kawannya ini udah foto diam-diam. Padahal saya tuh nolak. Karena tanganmu gini. Saya tolak. Soalnya saya udah terima. Nah itu penjebakan. Pada saat di persidangan, ternyata lebih banyak yang memberatkan. Gak bisa dong saya membantu. Padahal duit itu udah kembali. Saya nggak ngambil. Oh, viralkan lah. Sekarang kan medsos banyak. Apalagi banyak media online. Tanpa mengklarifikasi kepada oknum jasa tersebut, udah dijebak. Seorang jasa atas nama firman ini, tapi tidak sesuai dengan heboh lah masyarakat. Itulah jadi timbul opini. Jaksa itu yang begini. Itu adalah contoh satu. Itu saya alami sendiri. Berarti memang kadang hal seperti itu, apalagi dengan adanya media online kan, Iya. netizen yang paham dan tidak paham bisa melakukan interpretasi yang sangat liar. Nah, suatu simpel. Ada yang main TikTok. Iya. Ada salah satu jaksa yang komplain yang berdebat bersama pimpinannya, Julfi Andreas. Itu nggak pantas dibilang soal illegal akses segala macam, tapi dia menyebarkan kata-kata itu ke medsos, itu udah kena lah penana aib tanpa dia salah. Dia merasa dirinya serius UGM segala macam. Itu penjebakan juga buat diri dia. Jadi ada penjebakan itu, ada dijebak orang, ada yang kita sendiri yang menjebak diri kita sendiri. Ingin merasa pengen dipublish, ya kan? Dengan dibilang, oh, I have a power. Padahal dia sendiri kejebak. Gitu. Itulah makanya akhirnya public trust itu jadi menurun dari netizen karena udah kecanggihan alat elektronik sekarang. Makanya gimana caranya mahasiswa atau masyarakat bisa mengambil sisi positifnya, benar atau tidak. Apalagi kayak adik-adik ini kan udah ngerti lah hukum positif seperti apa, ya kan? Jangan begini. Saya juga pernah mahasiswa. Saya juga dulu anggota forum kota. Katanya udah tahun 97. Ya enggak, maksudnya kalau lihat berita-berita forum kota, saya paling vokal sama Atman Buyung, sama Amin Rais. Tapi saya tidak, makanya dengan itu saya kalau ketemu LSM, wartawan, mahasiswa kayak kalian, saya tidak akan menutup diri. Tapi saya tetap satu tujuan karena saya PNS. Saya punya kode etik. Nah, balik ke kode etik. Saya punya sumpah jabatan. Walaupun kita dekat, bukan berarti saya harus membuka semuanya yang bisa jadi nanti jadi melebar. Itu satu-satu kode etik. Kita aware sama orang, tapi kita juga punya jalur sendiri.
mungkin menjawab ini Pak, ada nggak sih Pak kendala dalam penegakan kode etik revisi jaksa ini? Banyak, problem banyak. Karena gini, itu tadi saya bilang, kalau kita bawa orang dari lembaga lain, ormas, dapat tekanan nih yang waktu ini. Sebenarnya awalnya cerita doang, oh anak saya begini, begono. Ada unsur lain, ada dua unsur yang bilang, ini orang mau kada jengkel sama nih jaksa, ormas ini atau siapalah, ngompor-ngompori lah di korban, apa keluarga korban, apa pelaku, ya kan, ngompor-ngompori. Padahal dirimu ada pelaku ya, keluarga lo takut. Nah pada saat saya klarifikasi kendalanya, lo berubah lagi omongan, tapi berita masuk terus. Lo nggak berani juga sama orang itu. Nah itu kendalanya. Jadi kita mau ngambil garis merahnya itu akan repot. Nah kalau saya mau arogan bisa aja, lo kok itunya keluarga pelaku. Tapi kan itu netizen udah rame. Iya. Nah, itu kendalanya di situ. Kita mau mau menutupi nggak akan bisa. Karena kita keterbukaan publik. Mau nyari orang yang lapor itu hilang-hilang. Kita mau lapori dia illegal akses juga udah hilang-hilang. Kita blokir websitenya, timbul lagi website baru. Nah itu kendalanya mas. Jadi kadang banyak orang yang berani bikin lapor, surat kaleng, surat cinta, tapi dia nggak bertanggung jawab sama apa yang dia buat, sehingga akhirnya merugikan orang lain. Orang lain siapa? Yang mengatasnamakan pelapor maupun ASN tersebut, APH tersebut. Itu kendala yang mas. Itu yang repot masalah. Kalau udah pakai medsos itu, sama kayak Jovi itu, kita blokir itunya, bikin lagi. Kita periksa beda omongan, dualisme. Jadi makanya nanti kalian kalau ya syukur-syukur lulus bisa jadi APH kayak kami, atau jadi polisi atau jadi lawyer ya. Itu rezeki yang dikasih Allah sama kalian, silakan. Cuman kalau bisa hukum positif itu tegakkan. Kalau duit itu nggak akan kemana kalau itu. Kalau dibilang orang pengawas ada duit ya, saya masih bisa hidup. Ya, karena istri saya masih fan-fan aja. Anak sekolahnya bagus. Nah, cobalah berkawan aja. Ya, kalau bisa, ilmu itu mahal. Sebenarnya saya kalau bukan karena ini, nggak mau saya. Coba karena ilmu yang kalian dapat itu penuh perjuangan. Banyak yang perjuangan sama kalian, orang tuamu. Itu berharap dirimu berhasil. Benar ya? Nah, kau juga lulus dari sini SH atau apa lulus SH, SHI? Sekarang sudah SH. Sudah SH nggak pakai I-nya lagi. Kan biasanya sarjana hukum Islam. Ya semenjak udah berubah. Sekarang SH. Nah, kalian jadi sarjana hukum. Nah, saya kasih filosofi sama kalian. Saya dikasih sama Profesor Abdul Busro. Kita sarjana. 3 bulan pertama masih begitu. Wah, gue sarjana hukum. Ya, 3 bulan pertama. 3 bulan kedua masih, wah. 6 bulan udah berbogok dikit. Ya kan? Belum kerja nih. Masih mengandalkan SH. 6 bulan setahun makin bogok. 5 tahun lo nggak kerja mati. Itu benar. Ya, itu dalamnya sama rating saya. Namanya Iskandar. Dulu tuh di kampus di Unsri. Wah, pinter dia. Pinter pak. Tuh kumlot 3,98 mati kabur. Ya ada rasa iri di kita. Gak ada manusia gak ada rasa iri. Hebat-hebatnya serajin-rajin sholat sembahyang atau ke gereja segala macam pasti ada rasa iri. Nonsen gak ada. Kita manusia banyak kekurangan. Tapi kita ambil positive thinking. Kemarin kita curi lah ilmu dia. Wah lu pinter. Tapi gue belum tentu. Lo belum tentu bisa nanti kayak gue. Gue akan tunjukkan. Sekarang meninggal pak. Dengan kerjaan apa ya? Di bangunan di Palembang. Terakhir waktu saya inspeksi ke sana, kunjungan kerja. Kan saya itu dulu sama saya. Saya datang ke rumahnya. Itu masih udah kurus tambah kurus pak. Nggak ada kerjaan. Gak usah jauh-jauh, adik saya. Sarjana hukum. Dari UI. Coba. Pengangguran total pak. Karena dia satu sisi dia belum banyak pengalaman. Tapi kita kan dia mengajukan lamaran diterima. Apa dipanggil terus pak. Tapi itu merasa gue
pintar. Akhirnya perusahaan nggak mau dong. Lu belum ada experience ke pengalaman, udah mau minta gaji gitu. Tapi kalau lu bisa punya pengalaman, perusahaan akan nyari lu. Saya walaupun di kejaksaan ini banyak yang menawarin saya. Dulu saya sebelum di kejaksaan saya di Nokia Indonesia sebelum bangkrut. Sekarang udah minggu lagi tertinggal tenggelam Nokia. Itu terakhir saya brand school kepala cabang. Terus saya termotivasi mau masuk pegawai negeri. Bapak saya udah meninggal, Pak. Nggak ada lagi. Ratingan bapak saya udah nggak ada lagi. Masuk saya. Yang kata orang masuk pegawai negeri harus pakai parking money. Nah, kalau kita punya otak, punya skill, mindset, banyak yang saya bantu bapak dulu. Karena memang dia punya ini. Yang utama masuk pegawai negeri itu cuma satu, intelijensi kita ada. Lu mau miskin apapun, kalau intelijensi lu ada, nggak ada yang bisa nyatuin lu. Intelijensi itu apa? Ya di CRT itu lah. Sama sikap lu, cara lu kalian nanti wawancara, sama kesehatan. Saya udah masukin, saya 3 tahun di sini udah masukin hampir 20 orang tuh tanpa duit. Kata siapa ke duit? Murni. Saya hanya mendukung. Orang susah semua. Iya. Kawan saya itu dulu tukang beca di Jawa tuh. Ya, tukang parkir itu, nah kemarin saya masukkan murni Pak, asli, sumpah demi murni. Memang anaknya pintar. Dia selalu kalau pulang kuliah dia kuliah di apa Unisula tempat saya SD. Jadi kalau balik ke Jawa ke Papua, ngomong sama bapaknya, tukang parkir itu, boleh nggak saya diskusi sama Pak Firman? Gak apa-apa, saya silakan. Saya tawarin, masuk aja sana aja. Jawabannya sama kayak yang lain. Bapak saya kan cuma tukang parkir, Pak. Duit dari mana? Yang harus sekian ratus juta, sekian. Nah, lu kalau ada duit kasih gua aja sini, segitin. Bapak lo jagain mobil gua, udah maju. Yang penting tes pertama, intelijensi harus ada. Insya Allah ada, Pak. Smart dia pintar. Enak balik. Saya bilang, pas saya pindah ke Jakarta, lu tes terakhir, pindah Jakarta. Terus kita ada pilihan, mau pindah di mana? Saya giring sini. Ternyata apa, dia punya 4 bahasa, Pak. Itu skill. Tanpa ada omong lagi, pimpinan langsung ACC. Coba, anak tukang parkir, Pak. Itu mau diviralkan, nggak mau dia. Sekarang ada orang di Intel, sepindah ke Intel. Orang Jawa. Nah, jadi maksud saya selaku jaksa punya kode etik. Tapi saya juga punya hati. Itulah namanya gunanya public trust. Kita melakukan perubahan, melakukan kebaikan kepada masyarakat supaya masyarakat terang. Makanya sampai 5 tahun zaman Burhanuddin ini, kejaksaan di level 3 terus, di bawah, di atas dia BPK Kejaksaan sama pertahanan Menhan. Jadi harus ambil itu ya, kalian nanti kalau aktivis ambil dari sisi positifnya, jangan sebelah pihak. Walaupun netizen gue rame, wow kita dukung, wow sudah. Kalau kalian udah di blacklist sama pemerintah, selesai kalian. Mau kayak gitu, nangis loh. Bapak ibu lo tahan, ada yang jual sayur di pasar buat biasa bayar SPP kalian, ada yang tahan apa jahit baju, nah kan itu maksud saya gitu. Jadi itulah contoh yang panjang kali lebar. Kalau kalian bisa, itu intinya jaksa itu punya kode etik, tidak boleh melakukan tindak pidana, tidak boleh melanggar aturan sesuai dengan Undang-Undang 11 2021, itu di mana jaksa itu memang selaku public service, melayani tanpa harus embel-embel. Kalaupun ada oknum-oknum yang melakukan perbuatan tercela, zaman Jaksa Agung ini banyak sekali sekarang jaksa yang dipecat. Kalau dilihat itu banyak, cuma kami kan tidak main. Banyak yang dipecat. Angkatan saya udah 8 orang. Cobalah, udah AKBP. Dan sayang toh, anak istrinya akhirnya sampai ada yang gantung diri mati. Stres. Daripada penjara. Belum hukuman belum selesai, belum diputus dari Dewan. Kami kita ada Dewan Kode Etik. Udah bunuh diri coba. Bunuh diri kan mau nggak mau dia dapat pensiun, Pak.
Coba kalau udah kena hukuman, pecat, gak ada pensiun, pinter dia. Lebih baik bunuh diri daripada malu, gak dapat gaji, anak istriku mau makan apa? Pinter ya, ngilangin nyawa ya, berkorban. Karena memang kelakuan dia sendiri. Itu fakta. Nah, tapi kalau bisa jangan kayak gitu. Banyak pengalaman selama saya jadi GPU sana juga, itu penjebakan, dijebak, masuklah ke ini, netizen, beretik lah berlaku. Nah, saya juga pernah diperiksa gara-gara saya dijebak. Itu tidak masalah. Saya sudah fakta. Mungkin saya inovasi. Boleh, banyak juga nggak apa-apa cuy. Ini Pak, kan Bapak sebagai jaksa, Hmm. pada saat pengalaman Bapak ini dalam poin kode etik, ada nggak yang menurut Bapak paling penting namun pernah diabaikan gitu? Kode poin etik yang paling penting, tapi kadang Bapak abaikan. Kadang-kadang oknum-oknum itu selalu Iya. mengabaikan. Diabaikan. Yang sering diabaikan itu kode etik itu hidup sederhana. Karena kami ada poin hidup sederhana. Tapi faktanya banyak diabaikan. Saya pun kadang mengabaikan. Tapi saya kena tegur. Nah, giliran lain enggak. Nah, itu. Itu poin kode etik. Itu perintah jaksa dari zamannya Pak Prasetyo. Hidup sederhana. Itu poin yang banyak orang, banyak oknum baik itu di sini maupun di daerah itu yang banyak yang tidak mengindahkan, terutama oleh istri-istrinya. Saya suka diserang sama netizen. Kayak Tangerang yang pernah viral tuh, yang di mana tuh yang ibu-ibu pakai helm. Oh, saya keluarga jaksa. Nah, itu salah satu kode etik kesombongan, memanfaatkan ini. Kode etik gini loh, saya istri tapi tidak memberikan contoh kepada istrinya harus hidup begitu. Saya kalau dapat hal itu saya ngomong sama istri. Jadi kalaupun saya yang sederhana karena naik ojek ke kantor, istri aja biarin naik mobil. Saya naik motor, sama kayak kalian naik motor naik mobil. Itu salah satunya. Sering di itu. Dan selanjutnya Pak, dalam untuk apa namanya menegakkan kode etik dalam kejaksaan, bisa nggak masyarakat itu ikut berperan, ikut andil ketika misal melihat oknum jaksa yang melakukan pelanggaran itu, apa kira-kira yang bisa dilakukan masyarakat untuk menegakkan kode etik jaksa ini Pak? Oh jadi gini, kalau di pengalaman saya ya, jadi kalau saya waktu ke Sintel, saya akan panggil, saya akan bikin masyarakat binaan. Dan saya akan, sekarang kan ada program blowing system. Tapi laporan itu nanti secara otomatis dia akan tertelaah sendiri. Berarti kalau mau biar nggak tertelaah secara lama, harus ada data dukungnya. Kalau saya ada kotak pengaduan tiap daerah, tiap tempat itu saya taruh. Dan tiap seminggu sekali saya ambil. Dan nanti saya selalu bikin kayak jaksa menyapa. Itu terintel. Jadi supaya masyarakat juga tahu. Ya kan? Supaya kalau ada oknum jaksa melanggar ini, nanti saya kasih tahu lah. Nah ini. Silakan, tapi yang objektif. Jangan menyudutkan, jangan menjatuhkan tanpa bukti otentik. Kalaupun masyarakat awam yang tidak mengerti hukum, silakan datang. Kalaupun dia bikin surat laporan, silakan. Nanti kalau dipanggil juga harus kooperatif. Jangan surat kaleng. Misalnya kayak di Jawa Tengah tuh surat kaleng banyak, tinggal Malaikat Jibril belum dikirim. Iya. Jadi banyak cara. Dan kalian pun kalau memang ada menemukan itu bisa kalian ada website blowing system. Tapi harus valid ya. Dan nanti kalau kalian diklarifikasi, kalian harus bisa menyampaikan. Oh kami sekadar teguran Pak karena ada begini-begini. Pada poinnya sekian ini atau pada saat penyuluhan atau pada apa. Ini kalau kalian lihat saya di sini di Depok kan wah ya paling keras ya sedunia akhirat itu. Satu-satunya saya Kristen membela Muslim, enak aja. Bukan karena saya pengen dikenal sama orang Islam ya. Karena saya profesi saya sebagai jaksa, saya melindungi korban. First itu korban tuh.
jemaah. Kan udah diatur di undang-undang perlindungan korban, saksi dan korban. Pernah baca nggak? Saya membela itu. Karena korban itu kan tangan kanannya kami jaksa, hukum. Tersangka tangan kanannya pengacara. Kan gitu. Iya. Jadi saya objektif. Banyak pertanyaan tadi, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Sebagai ya apa namanya, kita ini kan insya Allah nanti kalau lulus menjadi sarjana hukum, Amin. tentunya menjadi APH itu salah satu goals kami, salah satu tujuan kami. Nah itu nanti rezekinya di jaksa atau di hakim atau di pengacara, tentunya kami akan di situ kalau sesuai dengan jalurnya. Nah kira-kira apa nih pesan-pesan dari Bapak pada kami sebagai mahasiswa ataupun nanti yang menonton video ini, para calon-calon APH, agar bisa menjadi alat penegak hukum yang selalu patuh kepada kode etik, tapi juga tadi saya tertarik tetap membangun public trust terhadap masyarakat, agar masyarakat itu tidak terkena stereotip buruk. Ya. Saya cuma ngasih filosofis, Mas. Kan udah bisa dibilang udah tinggi lah levelnya ya, kuliah. Jadi gini, kalian ibarat air, ya, ibarat air mengalir, atau kayu lah yang ada di air. Airnya ibaratnya inilah, lika-liku, ya kan? Kalian di sini nih. Tapi pada saat ada jurang, gitu, kalian ikutin arus. Kalian harus bisa menentukan sikap. Gue mau terjun mati, ya kan kalau kita melakukan pelanggaran kode etik pasti mati dong. Bukan mati secara jasmani ya, mati karir, mati etika, mati harga diri. Apalagi kalau seperti penjara, hak kalian hilang semua. Hak mencari nafkah hilang, hak hidup juga setengah-setengah, pasti frustasi dong. Nah, jadi nanti kalau kalian lulus, harapan saya, kalian kan penerus nih. Nah, ikutilah alur, gitu. Tapi kalau ada yang mencoba untuk mengganggu kalian dalam arti yang namanya godaan banyak ya, godaan manusia ketiga, harta, tahta, wanita. Harta dengan banyak cara. Nah, itulah ya pas mau masuk jurang. Siapa nama tadi? Tegar. Nah, Tegar, lo ambil duit ini, Gar. Biar lo bisa gini. Wah, atau lo mau beli Harley kayak punya gue ya kan? Beli Harley. Lo begini, tapi lo harus melakukan yang tidak sesuai dengan kode etik lo. Lo harus menyingkir dong. Uang bisa dicari, harga diri nggak bisa chase. Kalau lo ambil, ada dua faktor. Lo nyemplung ke bawah, lo langsung mati, ya kan? Mati semuanya. Atau lo cedera. Kalau cedera diri lo pribadi nggak apa-apa. Cedera keluarga lo, harga diri keluarga lo hancur semua. So, itu filosofi saja. Itu harapan saya sama kalian. Silakan lah ikut alur. Baik itu kalian mau jadi jaksa, ya kan? Mau jadi hakim, pengacara sekarang udah diatur dengan advokat. Ada dewan pembitu juga, penasihat juga di sana. Atau mau jadi enggak, mau jadi apa? Polisi kalau seandainya dari sarjana, atau mau jadi apa kan? Praktisi hukum, mau jadi anggota dewan, silakan. Ya, harta itu gak boleh cari, Pak. Harga diri nggak bisa. Karena dampaknya banyak. Anak lo nanti punya anak sekolah, oh bapak lo tukang ngilep ya? Ya malu. Malu kan? Tapi kalau bilang, oh bapak lo Pak Tegar itu hebat ya. Dia ada kasus ini, dia bisa menangkap gini. Dengan objek, wah, anak lo bangga dong, wah bapak gue hebat ya. Itu akan dikenang mindset anak tuh. Dan kalian juga kalau mau kerja kemana juga orang pasti yang tadinya mau nyingkir semua, jadi kayak buka barisan. Itu yang saya alami. Kalau kita tidak bikin tercela ya, walaupun pernah sana, tapi kan tidak parah-parah banget. Tapi jangan coba-coba. Itulah harapan saya. Baik, terima kasih Pak atas semua informasi dan pengetahuan yang Bapak berikan kepada kami. Ya mungkin awalnya kami datang ke sini hanya untuk menyelesaikan ujian persyaratan UAS kami, tapi
saya rasa teman-teman saya juga sama. Tujuan kami di samping tujuan UAS tersebut, kita juga ingin belajar kepada Bapak. Gak apa-apa. Kalau kalian mau nanti skripsi ada kendala, mau minta pendapat sama saya di rumah, nggak apa-apa, itu di rumah aja. Jangan di kantor. Karena terkadang kan pelajaran yang berasal dari pengalaman itu jauh lebih berharga dan jauh lebih bisa dipraktikkan lah nanti di lapangan. Jadi dibanding kita hanya belajar teori di kampus yang teori itu tidak ada yang salah, dan sangat ideal, tapi seperti Bapak bilang, manusia itu tempatnya salah, kadang juga kita ada kesalahan-kesalahan yang bisa kita lakukan. Tapi hebat tuh kalau berdiplomat ya. Silent gak tertata ya. Ya kalau gue tuh beranak geruduk ya. Tapi gue ya secara logika, secara gue lihat situasional bapak-bapak semua kita ini loh, formal. Tapi kalau gue sama mahasiswa ya gitu. Beranak geruduk apa istilahnya? Barbar. Gitu. Tapi bagus loh. Gue perhatikan cara ngomong diplomatis hebat. Nah, jadi cocok ya jadi anggota dewan ya. Di juru bicara. Bagus. Ya intinya itulah, kalian berjuanglah, ya ikhtiar juga lah ya. Ingat aja, kalian bisa begini, ingat orang tua itu aja. Setengah mati, ya beda profesi orang tua ya. Gue tahu ada keluarganya. Jadi benar-benar mencari BRSPP, SKS, tapi who I am, siapa saya. Yang kedua, what can I do. Yang ketiga, biar lo maju, I must do the best. Kalau tiga itu lo pegang, insya Allah kata orang Islam, kalian akan maju. Who I am tuh kita tahu siapa saya, gimana dari latar belakang mana saya. Bisa ngukur diri, ngukur baju di badan. Jangan besar-besar dari partian. Itu pesan saya. Jadi kalau tiga itu item udah kalian pegang, sampai mampus pun kalian akan berhasil. Siapa saya, apa yang harus saya lakukan, saya harus jadi yang terbaik. Karena kalau udah tiga pegang ini, kita nggak akan iri sama orang. Wah, si Tegar udah hebat. Lu ngomong, gue juga bisa lebih dari lu. Tapi lu tidak menghilangkan silaturahmi sama dia. Nah, kalau bisa berubah diri badan, itu porsinya beda-beda. Mungkin lu cara merayap, tapi maju. Atau lu nih, Tegar karena memang udah jago diplomasi, wah kan. Tapi walaupun sebelah meluncur, di ujungnya hati-hati. Angin terpaan banyak. Jatuh lo, dia masih merayap kayak kura-kura, Tegar. Tapi karena silaturahmi bagus, lu tangkap. Setelah lo melakukan yang terbaik. I'll be do the best. Saya harus melakukan yang terbaik. Gini, kalau kalian mau jadi praktisi hukum, jadi APH, teori yang kalian pakai, tidak bisa kalian bikin 100%. Akan berbanding terbalik. 60% kalian praktik, 40% teori kalian. Kalau sekarang kuliah full dong 100%. Makanya banyak mahasiswa yang, makanya saya bilang siapa di sini Presma, karena saya Presma juga di UI, di Unsri. Tapi saya tuh dibilang pimpinan saya tuh, kamu harus kayak kutu loncat, membaca situasional, itu salah satu kunci. Jadi pada saat saya udah mau juritan lah mau selesai kuliah, saya mulai agak-agak melemah, tapi saya tetap eksis. Teman nggak akan baca. Akhirnya saya tidak di blacklist. Banyak tawaran saya dulu, Pak. Harum nama saya paling di Unsri. Presma paling eksis. Saya yang jatuh ke gubernur kok. Dengan gaya saya mengetahui yuridis hukum tata negara. Wah, ya kan? Karena saya basically-nya jurusannya hukum pidana. Sebenarnya. Yang kedua, kalian juga harus bergaul netral. Berbanyak, tapi jangan bergaul yang murah kan. Kalau udah kayak kalian ini, jangan bergaul kalau bisa. Ada bergaul sama saya, ada yang lebih dari atas saya lah. Jadi pengalaman banyak. Siapa tahu nasib bagus, lu ketolong ya kan.
ini ada posisi ini. Kalau tidak kan silaturahmi jalan. Nonsen nggak Pak? Yang mungkin dari kami sekian dari wawancara yang kami tadi dengarkan mengenai penjelasan kode etik jaksa yang mana telah dijelaskan oleh Pak Firman Wahyu, Dr. Firman Wahyu, Dokter bukan dokter. Dr. Firman Wahyu, SHMH. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan mengenai kode etik jaksa. Mungkin dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabila taufiq wal hidayah. Nah, itu pasti itu kan. Nah, gue udah tahu ya. Ya udah mau dokumentasi foto. Iya. Nah, iya. Ntar gue suruh stop dulu.